Assalamualaikum dan selamat pagi untuk teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Pagi ini saya akan melakukan evaluasi koloni-koloni yang kehidupan di hutannya itu dengan resin damar. Seperti kita ketahui, untuk koloni-koloni yang resin damar itu yang saya tahu ada 3, yaitu Thoracea, terus berikutnya lagi si Binghami, yang satu lagi Apicalis. Nah ini kita akan coba evaluasi ya. Kalau menurut para senior sebelumnya itu saya awal miara atau sebagai penghobi ini ya, Trigona itu tidak bisa ya. Jadi termasuk juga guru saya yang di Purwokerto, dia menyatakan untuk damar sampai sekarang juga belum berhasil ya untuk miara di Purwokerto. Nah ini kita coba evaluasi ya teman-teman, seperti apa nanti kan kita cek satu persatu ya dari corongnya masing-masing. Nah ini kita mulai dari yang datang terakhir, ini dari tebing tinggi ya teman-teman. Ini bulan Agustus 2021. Nah ini seperti teman-teman perhatiin ya, ternyata koloninya berkembang ya. Jadi ini yang pertama ya, yang terakhir ini bulan Agustus. Cuma ini belum naik topengnya karena ukurannya demikian besarnya ya. Ini kalau kita lihat besar sekali. Ini memang kami buatin tempat karena ada di depan ya. Ini berderetan dengan si Biroi yang ada di depan rumah ini, dekat sama pinggir jalan. Ini yang pertama ya, yang pertama yang terakhir datang. Ini cukup kuat ya kalau teman-teman perhatiin ya. Itu ya hilir mudiknya si koloni. Nah berikut lagi ini yang kedua ya teman-teman, untuk koloni yang datang nomor 2 nih sekitar bulan Mei. Demikian juga ini bahkan sempat sempat isi madunya ya ini, tapi setelah musim hujan itu ya diambil lagi ya, dimakan. Ini yang kedua dari terakhir. Ini yang ketiga ya teman-teman. Jadi ini sekitar bulan mungkin April ya, sekitar bulan April ini. Ini yang ketiga, ini dari tebing tinggi juga demikian. Ini juga cukup kuat ya. Kalau teman-teman lihat awalnya dia lemah, dari saat datang dia lemah. Nah sekarang dia malah kuat, bahkan telurnya naik dan naik topengnya, nanti bisa dipecah koloni ya. Jadi ini yang Thoracea yang ketiga. Nah ini teman-teman Thoracea yang keempat ya. Ini juga dari tebing tinggi. Ini bulannya sekitar Maret April ya. Ini ya teman-teman perhatiin ya. Ini teman-teman seperti saya jelaskan kemarin, ini naik topeng ya. Jadi ini naik topeng bulan topeng kedua ini ya. Ini yang topeng kedua itu saya lupa tanggalnya nanti, tapi di videonya ada, teman-teman bisa lihat sendiri di situ ya. Ini juga sudah topeng yang kedua pun naik, tapi saya belum evaluasi, nanti kita evaluasi sama-sama ya. Ini membuktikan ternyata koloni damar pun bisa adaptasi ya dengan kondisi pengganti damar itu. Ini kalau kita perhatiin, ini adalah si getah mangga, karena sangat keras sekali ini getahnya ya. Ini getah mangga. Jadi artinya kalau kita ada mangga itu bisa kita piara ya, kita bisa piara si Thoracea. Nah ini membuktikan di sini bukan hanya sekedar bertahan, tetapi dia bisa produksi, yang menurut saya sangat bagus ya. Ini sampai bisa susun 2 pun diisi semua ini ya, untuk yang Thoracea dari tebing tinggi.
ya ini sekitar bulan Maret ini ada. Ini tulisannya, sayang saya nggak tulis tanggal ini datangnya ya. Ini cukup kuat ya. Jadi ini yang keempat ya. Jadi keempat ini yang koloni damar thoracea yang kelima ya teman-teman. Ini dari Lampung ya. Ini Lampung, tanggalnya juga mohon maaf nggak saya tulis. Ini sekitar bulan Maret atau April ya. Ini sekitar Maret ya, Maret atau April. Ini bahkan sama, dia sampai bisa naik susun 3 ya. Kemarin juga kita evaluasi, ternyata dia juga masih lumayan madunya ya. Ya memang udah dimakan cukup banyak gitu ya, karena musim hujan. Ini juga bertahan dengan sangat produktif ya, teman-teman bisa lihat ini damar yang koloni damar yang kelima ya, yang mulai terlama. Terus berikutnya lagi, nah ini koloni damar yang sangat boleh dibilang historis sekali ya. Jadi ini saya ingat betul, ini datangnya pun pakai kotak yang luar biasa karena memang tidak ada kayunya teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan berulang kali. Ini kita terima itu bulan Februari dan kita pasang ya sekaligus topping itu Imlek ya. Imlek itu tanggal berapa ya? 12 ya, 12 Februari, ini hampir setahun. Nah ini menunjukkan ini juga produktif ya, dia juga madunya cukup banyak, naik topping kedua karena dia kelihatannya terlalu dekat dengan panas ya teman-teman. Jadi ini kayaknya harus ada perubahan posisi, jadi atapnya kayaknya harus dipasang asbes ya, karena kelihatannya dia kepanasan, dia tidak bisa mengisi madunya itu. Jadi kayaknya harus yang topping kedua ini kurang. Nah ini menunjukkan thoracea bisa teman-teman untuk itu ya, untuk piara, bahkan kalau memang akan untuk produksi madu juga sangat bagus ya. Dengan catatan teman-teman, di kebunnya ada pohon-pohon besar, diantaranya ada melinjo ya, ada melinjo, ada mangga gitu semacam itu ya. Terus pohon-pohon yang lain lah, rambutan dan buah-buah yang lain. Ini koloni yang resin damar yang waktu awalnya memang sangat tidak disarankan oleh para teman-teman dari Sumatera, tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa tahu bahwa thoracea itu bisa hidup di di tempat lain yang tidak harus tergantung dengan damar. Nah ini suatu prestasi yang akhirnya bisa kita kembangkan di Pulau Jawa atau di pulau lain. Yang penting ada mangga, dan mangga itu kan suatu tanaman buah yang bisa hidup di mana saja dan juga sangat digemari ya, karena menghasilkan buah juga ya. Jadi saya kira ini cukup bisa kita kita andalkan untuk produksi madu. Nah ini yang sekarang yang terakhir nih, ini yang terakhir ya teman-teman untuk evaluasi kita. Ini adalah Pinghami ya teman-teman. Nah ini Pinghami ini kalau kita lihat koloni ini kan koloni yang boleh dibilang dia tidak koloni besar juga tidak koloni kecil ya. Jadi artinya dia akan menjangkau untuk ini ya, untuk tempat-tempat yang tinggi kelihatannya agak kesulitan. Nah ini sudah cukup lama ya teman-teman. Tapi ini kalau teman-teman perhatiin ya, itu masih itu cukup banyak. Nah ini koloni ini sekitar bulan Agustus. Jadi harapan saya ya, koloni ini mungkin kalau yang koloni-koloni yang awal itu kan memang terbiasa mencari resin damar. Nah
ini harapan saya nanti yang untuk koloni-koloni yang muda yang telurnya itu menetas di sini di Bekasi ini, dia setelah dewasa bisa adaptasi dengan getah-getah yang ada di sini. Ya, saya hanya melihat seperti halnya manusia ya, manusia juga bisa adaptasi dengan kehidupan yang ini yang baru ya. Ini makanya ini menjadi observasi yang sangat serius ya untuk saya. Jadi ini tiap saat itu saya pantau, cuma memang karena ini cukup panjang jadi videonya saya tidak ini ya, tidak upload di YouTube semua. Nah, ini sekarang kita coba lihat ya teman-teman keadaan kondisi dalamnya. Jadi ini adalah log ya, ini bentuknya log ya. Kita buka saja seperti apa ininya, penampakannya di dalam ya. Nah, ini memang juga dari pemotongannya dari pihak pembolang juga kurang sempurna teman-teman. Ini hanya menggunakan kelihatannya menggunakan alat potong yang enggak standar, bukan gergaji ya. Tapi ini kalau teman-teman perhatiin ya, cukup lumayan dia, cukup lumayan adaptasi ya. Nah, ini cukup adaptasi. Nah, cuma saya enggak melihat ini untuk koloninya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa berkembang ya untuk di sini. Memang karakter dari resin si ini ya, si resin untuk pinghami itu saya juga tidak tahu dia karakteristiknya itu keras ya teman-teman ya. Jadi keras sekali ini. Jadi kayak ini ya, kayak ini kan, kayak kacang lah kalau saya bilang, kayak kacang yang itu ya, yang renyah gitu. Nah, ini penampakannya ya untuk pinghami ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan adaptasi ya. Jadi nanti setelah 6 bulanan sampai 1 tahun dia koloni yang baru menetas atau lahir di sini di Bekasi itu bisa adaptasi ya. Jadi ini memang ini suatu observasi atau pengamatan yang cukup panjang ya teman-teman. Itu lihat ya teman-teman, setelah dibuka dia keluar ya, artinya dia masih bertahan. Ini alhamdulillah ya teman-teman, nanti bisa saya bagi ilmunya kalau apapun yang nanti itu, apakah ini ya suksesnya itu berapa lama, adaptasinya berapa lama, atau bahkan nanti dari yang di sini bisa dipecah koloni yang dia mempunyai kebiasaan itu mencari resin bukan dengan damar ya, tetapi dengan resin yang ada di lingkungan. Nah, ini menurut saya merubah perilaku dari si koloni pinghami itu ya, memang butuh waktu dan kesabaran. Nah, ini observasi yang bagi saya memang ini sangat serius ya. Kalau yang lain-lain kemarin itu seperti biroi dan lain-lain itu hampir tidak ada itu ya, tidak ada masalah ya. Jadi itu ini kira-kira untuk kegiatan kami ya, yang kami dokumentasikan di YouTube. Ini nanti kita terus observasi nanti sampai berapa lama ya dia bisa adaptasi ya. Kita berdoa aja nanti kalau ini berhasil ya, artinya udah bisa kita menjadikan tolak ukur ya. Nah, saya tidak menganut teman-teman ya, kalau teman-teman punya koloni dicariin getah, dibeliin getah. Nah, ini saya tidak, karena menurut saya ya gimana ya, dia akhirnya tidak punya petualangan untuk mencari itu ya, tantangan yang ada di lingkungannya. Apalagi kalau yang biasanya dia
hidupnya dengan getah yang tidak ada di sini. Nah, ini akan menjadi ketergantungan ya, jadi ketergantungan yang panjang tentunya ya. Nah, untuk itu yang saya lakukan, yaitu dengan cara ya biarkan diadaptasi. Yang terpenting kalau menurut saya koloni itu kan yang harus dicari adalah nektar dan polen ya, nektar dan polen. Adapun damar itu sendiri kan resin ya, resin untuk membangun rumah. Saya kira koloni juga akan adaptasi ya, dia akan mencari resin-resin untuk membangun itu sedapatnya yang ada di ini ya, di lingkungannya. Nah, ini kira-kira prediksi atau perkiraan saya ya. Adapun nanti seperti apa ya, mari kita sama-sama observasi ya. Saya yang mengerjakan, nanti teman-teman ikut melihat videonya. Nah, ini teman-teman yang bisa saya bagi observasi kegiatan kami dari Raihani Channel Sukino Sugi Bekasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk teman-teman se-Nusantara.